Sobat SOS, kembali lagi dengan saya Cici di SOS Sound of Selong Squad. Kali ini kita kedatangan teman-teman dari tim penagihan. Hai. Salam kenal dulu ya, mungkin biar lebih akrab. Nanti kita ngobrolnya boleh perkenalan dulu. Dari saya nih Mbak. Boleh. Halo Sound of Selong Squad. Perkenalkan saya Sevia, teman-teman bisa panggil saya Tia. Saya dari tim penagihan. Halo Sobat SOS, perkenalkan nama saya Miratul Haya. Teman-teman bisa panggil saya, biasa dipanggil Mbak Aya sih. Sama teman-teman, terima kasih. Mbak Aya dan Mbak Tia ya. Tim telecollecting. Oke, saya taunya kalau telecollecting itu bagian penagihan nih. Tapi mungkin bisa lebih dijelaskan lebih spesifik lagi mungkin ya. Apa aja sih peran utama dari tim telecollecting ini? Ya, betul sekali Mbak Cici. Jadi tim telecollecting itu bagian dari tim penagihan kantor cabang Selong nih Mbak. Jadi apa sih peran utamanya? Jadi tim telecollecting itu peran utamanya pertama yaitu memberikan informasi kepada teman-teman peserta JKN yang memiliki iuran atau tunggakan 2-24 bulan yang menunggak nih, yang belum melakukan pembayaran hingga bulan berjalan gitu Mbak. Selain itu juga Mbak, peserta yang misal sudah beralih segmen, dia ke tanggungan swasta atau PNS gitu, dan masih memiliki tunggakan mandiri, nanti akan diinformasikan juga tagihannya melalui tim telecollecting begitu. Oke, berarti tim telecollecting ini dia tim belakang layar ya, tim balik layar yang melakukan penagihan ya. Oke, jadi ini adalah muka-mukanya ya, Sobat SOS semua, ini adalah muka-muka tim telecollecting yang menelpon, beritahukan tagihan ya. Oke, baik. Sekarang saya pengen tahu nih kira-kira apa aja sih tujuan dari adanya tim telecollecting ini? Sebenarnya balik lagi ke tujuan penagihan atau telecollecting tersebut, itu untuk mengingatkan ya bagi peserta untuk memastikan kepesertaan itu tetap aktif gitu. Kan kita nggak tahu ya sakit itu kapan datangnya gitu. Jadi harus tetap dipastikan bahwa kepesertaan kita tetap aktif untuk yang peserta mandiri dengan rutin membayar setiap bulannya begitu. Jadi tujuan tim ini juga selain untuk melakukan penagihan, juga untuk memastikan ya supaya kartu peserta itu tetap aktif. Baik, sekarang gimana sih tim telecollecting ini membantu supaya peserta itu memastikan kelancaran pembayaran iurannya? Dengan cara apa biasanya? Oke, jadi balik lagi definisi telecollecting itu kan menelpon. Nah, nanti setiap bulannya tim kami akan melakukan reminder kepada peserta menunggak nih Mbak, yang tunggakannya itu 2-24 bulan. Jadi nanti kami akan menelpon sesuai dengan iurannya, tagihannya berapa, jumlah keluarganya berapa, dan memastikan kalau peserta itu berkomitmen untuk melakukan pembayaran begitu. Berarti tetap dipantau secara berkala ya? Betul. Selain kita memberikan informasi juga, nanti pasti ada edukasi di dalam situ Mbak. Jadi peserta nanya terkait keluhan, caranya melakukan pembayaran itu seperti apa, nanti kami bantu juga melalui dijelaskan juga. Betul. Jadi tidak hanya nagih ya, memberikan informasi tagihan aja begitu. Berarti kalau kita bisa nanya-nanya juga bisa ya pada saat ditagih ya, supaya lebih jelas informasinya. Boleh. Apalagi sekarang itu udah ada program rehab tuh. Jadi kalau misal ada peserta yang mengalami kendala nih dalam hal pembayaran, misal Mbak saya nggak mampu nih untuk melunasi semua, gimana dong solusinya? Jadi kita sarankan untuk melakukan program rehab itu atau pencicilan gitu. Oke. Nah terus mungkin teman-teman juga pengen tahu ya, ada mungkin dari mereka yang belum pernah menunggak, jadi nggak pernah dihubungin sama tim telecollecting. Ini kita pengen tahu gimana sih cara kerjanya tim telecollecting ini ketika melakukan penagihan. Oke, yang pertama untuk kan kita seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, untuk peserta yang dihubungi itu yang memiliki tunggakan 2-24 bulan, yang dimana yang terlebih dahulu tim telecollecting lakukan itu adalah
peserta melalui WhatsApp Blast gitu. Oke, berarti Iya. lewat chat dulu ya? Iya, Nggak langsung betul. ditelepon? Iya, betul. Jadi nanti disaring tuh peserta-peserta yang kalau misal dia nggak punya WhatsApp gitu, nanti bisa ditelepon langsung. Oke, jadi opsinya bisa lewat WhatsApp Blast itu atau lewat telepon? Dua-duanya. Dua-duanya? Iya, jadi pertama di WhatsApp dulu semuanya. Nah, nanti di reminder lagi untuk terutama ya untuk bulan 2 hingga bulan 6. Menunggak bulan 2 hingga bulan 6. Seberapa sering sih peserta ini akan dihubungin sama tim telecollecting untuk peserta yang menunggak? Oke, mungkin kalau teman-teman yang peserta JKN yang pernah kami telepon nih, inilah muka-muka kami sebelumnya yang di balik layar gitu. Iya, betul. Jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman JKN KIS yang pernah ditelepon setiap bulan, nah itulah bagian dari reminder terkait iuran atau tagihan JKN KIS yang belum Bapak Ibu atau teman-teman JKN belum bayarkan. Jadi kalau semisal untuk teleponnya, kita setiap bulan itu wajib Mbak. Oh, wajib. Kalau semisal peserta itu belum melakukan Membayarkan pembayaran, juga. iya. Oke. Maksimal tuh biasanya 2 kali untuk informasi tagihan dan reminder untuk pembayaran begitu. Tiap bulannya rutin ya? Betul, tiap bulan. Sampai si pesertanya melakukan pembayaran? Betul. Jadi kami Pantang menyerah ya? Iya, betul. Collecting. Jadi selain memberikan informasi, siapa tahu nanti ada kendala dari Bapak Ibu terkait kita bayar di mana sih, Oke. ditagih aja. Jadi nanti kita bisa memberikan solusi juga Jelasin dari juga. situ, betul. Jadi sebenarnya tim telecollecting ini juga membantu ya, membantu peserta supaya nggak kebingungan. Ini bayarnya gimana sih, harus lewat Iya. mana gitu. Soalnya beberapa peserta juga Mbak, dia itu punya uang untuk melakukan pembayaran, tapi pertama itu dia sering lupa. Sama dia bingung kita bayarnya itu melalui apa gitu. Oke, jadi emang Gitu sih. perlu Betul. informasi lebih lanjut juga ya. Mungkin Betul, pada betul. saat pendaftaran memang kan dijelaskan ya, tapi kan mungkin nggak terlalu didengar juga atau mungkin pesertanya nggak mudeng atau Iya. lupa. Jadi ya memang perlu di reminder ya oleh tim telecollecting kita ini. Baik, sekarang yang pengen saya tahu nih, apa sih manfaat yang diperoleh peserta dari adanya telecollecting ini selain tadi mungkin reminder ya peserta? Ya, izin menambahkan juga ya, bagi peserta kan sebagian apalagi peserta yang baru nih, itu yang belum mendapatkan kartu fisik gitu. Seringkali beberapa peserta tuh bingung, ini kita bayarnya menggunakan KTP kok nggak bisa gitu kan. Dia bilang ternyata kalau misal dalam hal pembayaran itu tetap menggunakan nomor kartunya. Jadi ketika kita memblast WA ke mereka, itu sekalian diinfokan kalau misal mau bayar nih, pilihannya bisa melalui beberapa kanal seperti Alfamart, Indomaret gitu kan. Kalau misal mau lewat bank, nanti menggunakan kode virtualnya seperti ini. Nanti dimasukkan nomor kartunya 13 angka ya gitu. Oh, jadi Akan detail ya? dijelaskan, Ya, iya seperti itu. Jadi mereka nggak, kalau misal mau bayar di Alfamart, Indomaret, nggak perlu bingung lagi gitu. Iya, betul. Jadi tinggal disebut aja nomor kartunya. Untuk menghindari misinformasi itu ya tadi ya. Iya benar sih. Soalnya banyak peserta juga yang kadang bingung ya pembayarannya pakai apa. Dipikirnya untuk pendaftaran pertama nomor virtual account-nya itu ya udah itu nanti cuma untuk pembayaran pertama aja, nanti untuk pembayaran kedua dan seterusnya beda lagi nomornya. Padahal kan harusnya sama ya. nomornya. Jadi tujuan kita juga selain melakukan reminder ke peserta nih Mbak, kita memastikan kalau peserta itu melakukan pembayaran rutin. Takutnya pada saat melakukan pelayanan kesehatan, khususnya di rumah sakit nih, ada masa denda yang akan muncul ke peserta itu karena sempat menunggak seperti itu. Jadi kami juga menginformasikan kalau tunggakannya ada nih dan belum dibayar, segera aja dibayar. Takutnya pada saat menggunakan nanti akan ada tambahan lagi merupakan denda layanan dari rumah sakit kalau semisal peserta itu rawat inap. Konsekuensi dari menunggak itu tadi Betul. ya. Jadi tujuan kami untuk mereminder dan menginformasikan itu biar tidak ada denda layanan yang muncul ketika peserta itu tiba-tiba melakukan rawat inap di rumah sakit. Jadi ini yang perlu di note ya, Betul. Sobat SOS. Nggak selamanya tim penagihan ini kan biasanya negatif ya. Kalau udah ditelepon sama tim penagihan nih, ada yang marah-marah, kadang ada yang nggak ngangkat juga, baru dikasih salam udah langsung dimatiin gitu ya. Sebenarnya telecollecting ini bukan hanya untuk
mengingatkan atau menagih, tapi dia juga menjaga sebenarnya supaya status kepesertaan sobat semua itu tetap aktif ya. Betul Mbak. Boleh cerita-cerita mungkin ya, Ya. selama pengalaman menagih via telepon, selain kalau dimarah-marahin, ada nggak sih yang sampai berterima kasih gitu? Tentu ada Mbak, tentu ada. Apalagi kalau pesertanya tuh memang lupa. Jadi benar-benar lupa. Jadi dia itu merasa kalau dia melakukan pembayaran iuran itu nanti keluarganya itu terjaga gitu. Jadi karena dia lupa, telah diinformasikan, dia berterima kasih banyak ke tim telecollecting gitu untuk karena kami mengingatkan gitu. Ada juga cerita lucu, gimana Mbak? Boleh diceritain mungkin yuk pengalamannya Oke. selama menelpon. Jadi ada salah satu peserta yang sebenarnya ini itu yang punya kartu orang tuanya. Ya, dia terdaftar mandiri itu kelas 1. Nah, dia ini kan bisa dibilang rutin membayar, tapi setiap ditelepon. Jadi setiap dia ditelepon itu baru dia langsung bayar. Dia cerita nih, apa itu kami saranin kan dia kelas 1 nih, kalau misal dirasa berat bisa turun kelas gitu kan, ke kelas 2, tapi kelas 2 atau kelas 3, terus barulah dia cerita, saya ini sebenarnya PNS, orang tua saya tuh dia kena penyakit stroke gitu dia bilang, terus tapi nggak mau tetap turun kelas karena kan ini apa namanya tuh, dia tahu tetap kenyamanan untuk orang tuanya juga kan, terus buat jaga-jaga juga nih kalau semisal keadaan orang tuanya itu membutuhkan rawat inap, jadi ya udah nggak apa-apa ditetepin aja di kelas 1 gitu. Nah selama ini cerita kan kita ya telepon ya, nah entah kenapa si bapak ini kan padahal cuma mendengar dari suara, langsung ngomong, mbaknya single enggak gitu dah ya. Ini bapak-bapak nih. Bapak-bapak. Jadi dia udah sampai ngomong sana sini pokoknya banyak dah bla 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 bla, terus berujung ngomong ke arah sana, mbaknya single enggak gitu dia bilang. Mau enggak saya kenalnya sama anak saya gitu. Waduh. Dijodoh. Kadang dia suara nih kan. Terus apa mungkin suara saya terlalu lembut atau gimana gitu kan, sampai ngerasa Atau mungkin saking merasa terbantunya mungkin, karena Atau kalau iya, nggak ditelepon dia nggak bayar, disangkanya mungkin sama pesertanya nggak ada tagihan kali ya kalau sebelum Iya. dihubungi. Iya. Banyak banget ya berarti ceritanya tim telecollectingnya, mulai dari yang pahit sampai yang manis, sampai ada yang dijodoh-jodohin aja. Siapa tahu kan jodohnya emang dari ini ya, peserta menunggak. Nggak ada yang tahu, jodoh tuh nggak ada yang tahu. Oke, itu tadi pengalamannya ya, plus minusnya menjadi tim telecollecting. sekarang bagian sedihnya nih gimana? Oke, boleh diceritain juga mungkin cerita sedihnya. Kalau sedih, kalau peserta nggak bayar, sedih ya kita ya. Karena kan BPJS Kesehatan itu iurannya itu sifatnya gotong royong. Jadi kalau semisal Bapak Ibu melakukan pembayaran, teman-teman melakukan pembayaran, otomatis nanti membantu teman-teman kita yang sedang membutuhkan atau yang sakit gitu. Jadi jangan lupa bayar iuran ya Bapak Ibu ya. Karena ini kan prinsipnya emang gotong royong ya, yang sehat membantu yang sakit. Jadi itu iurannya itu muter sebenarnya ya. Jadikanlah ini sebagai amal jariah kita Bapak Ibu. Gitu. Ini kan tadi juga udah diceritain ya pengalamannya, ada tantangan tersendiri juga pastinya kan jadi tim telecollecting. Bagaimana sih cara untuk mengatasi tantangan tim telecollecting itu tadi? Kalau misalnya ada yang marah-marah nih, itu gimana sih cara ngatasin? Jadi karena tugas kita yaitu memberikan informasi sedetail dan sebaik mungkin kepada peserta. Jadi kalau misal ada peserta yang marah atau kecewa ataupun yang sedih karena nggak ada uang kayak gitu, ya kami memberikan informasi itu dan memberikan pelayanan itu sebaik mungkin Mbak. Maupun nanti feedback dari peserta itu kurang baik. Yang penting informasi, tagihan dan tugas kita sebagai telecollecting itu benar-benar kita jalankan sebaik mungkin. Sampaikan Betul. ya. Oke, jadi apapun itu tantangan rintangannya dihadapin. Iya, Yang penting informasinya tersampaikan ke peserta. Mulia sekali sebenarnya tim telecollecting ini Sobat SOS. Jadi
kalau ada yang nelpon jangan langsung dimatiin ya, Iya, dengerin dulu betul. karena itu informasi juga untuk teman sos semua supaya tahu kartunya dalam keadaan aktif atau enggak. Ya. Baik. Sekarang saya pengen tahu harapannya deh. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Apa aja sih harapan dari tim telecollecting ini? Boleh untuk peserta menunggak atau untuk seluruh peserta JKN juga boleh. Dari Dari Mbak saya Tia dulu boleh. Oke, harapannya pertama jangan lupa bayar iuran ya, karena iuran itu sangat berguna bagi teman-teman kita yang membutuhkan. Yang kedua, jaga kesehatannya Bapak Ibu, karena sehat itu mahal. Iya, gitu. betul banget. Jika semisal belum ada uang untuk membayar gitu kan, setidaknya ya ngomong baik-baik, kita juga bakalan menyarankan gitu Ya, nih kalau benar. misal belum bisa melunasi ya kita sarankan lewat rehab gitu kan. Jangan sampai ada kata-kata kasar, bapaknya baik kami akan lebih baik lagi. Gitu Sobat Sos. Toh juga kan sekarang ada program rehab ya. Iya betul. Jadi kita ditagih itu bukan berarti kita harus bayar detik itu Betul, juga. betul. Kami Bagi juga yang- memahami kondisi peserta itu Iya, seperti apa, Mbak. benar. Jadi yang penting peserta itu menginformasikan kalau misal belum ada dana atau masih menunggu uang untuk melakukan pembayaran iuran atau nanti kalau misal sudah ada dana baru dibayar, itu nggak apa-apa sebenarnya Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu mengingat terkait tagihannya itu di bulan berjalan Iya. itu berapa rupiah, terus kewajibannya untuk melakukan pembayaran itu seperti apa, Berapa? itu cukup sih buat kami, Mbak. Iya, tambah lagi nih Mbak Cici. Iya, boleh. Jadi kita tuh menawarkan beberapa solusi nih untuk beberapa peserta yang nggak bisa melunasi. Jika semisal dia kelas 1 Iya. dan kepesertaannya itu sudah lebih dari 1 tahun, kita bisa sarankan nih untuk dia turun kelas ke kelas 2 atau ke kelas 3. Kalau sekiranya itu memberatkan Memberatkan, setiap iya. bulannya. Kalau misal dirasa di iuran kelas ketiga masih dirasa memberatkan juga, gitu kita bisa sarankan pertama dengan menyarankan mendaftar program rehab. Ya, kalau misal dirasa nggak mampu juga nih gitu, baru disarankan untuk mengajukan diri gitu ke pemerintah daerah Yang atau dari ke desa. pemerintah. Iya, betul. Jadi sebenarnya ada banyak sekali solusi yang diberikan ya. Jadi untuk Sobat Sos jangan netting dulu ya, karena sebenarnya ada banyak banget solusinya kalau kita menunggak. Yang pertama bisa lewat rehab, terus juga bisa tadi turun kelas, terus juga kalau masih nggak bisa itu bisa tetap pengusulan ya lewat dinas kesehatan atau dinas sosial. Cuman kalau untuk tunggakan dia tetap melekat kan ya, walaupun Iya. sudah dialihkan status kepesertaan. Betul. Jadi mungkin kalau memang pada saat itu butuh bisa dialihkan dulu ya kalau memang kondisinya sudah tidak memungkinkan. Nanti setelah itu didaftarkan rehab ya, Iya. supaya bisa dicicil untuk iurannya. Oke Sobat Sos, mungkin segitu dulu obrolan kita sore hari ini bersama teman-teman telecollecting kita. Ini ya wajah-wajahnya ya. Jadi nanti kalau Jadi nggak dihubungin secret lagi. dan nggak serem kok orang Iya. cantik-cantik begini. Jadi nanti kalau dihubungin diangkat lah baik-baik, Iya. diajak Iya, ngomong betul. ya. Karena tim telecollecting ini juga selain melakukan penagihan itu tadi mereminder supaya karena kan bisa jadi kita lupa ya untuk melakukan pembayaran rutin setiap bulannya. Nah inilah yang membantu kita untuk mengingatkan. Oke, sampai jumpa di sos-sos berikutnya. Bye-bye.